Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas mempimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kelas, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sinta, Bu. Sinta, kenapa Sinta ini tidak masuk? Katanya berpergian. Suratnya? Suratnya nanti, Bu, ada masih di ketua kelas. Baik, untuk ketua kelas nanti suratnya dikasih ke ibu ya. Iya, Bu. Berarti hanya Sinta yang tidak masuk ya? Iya, Bu. Sebelumnya ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Tentang gerak. Baik, benar. Kita belajar tentang konsep gerak. Baik, gerak. Gerak adalah perpindahan posisi dari titik awal atau titik acuan ke titik akhir. Perpindahan. Titik acuan itu adalah titik awal ya, titik awal dari perpindahan. Dari konsep ini kita akan belajar tentang kedudukan, jarak, perpindahan. Pembelajaran pertama adalah kedudukan, jarak, dan perpindahan. Contohnya adalah ketika kalian berangkat ke sekolah. Kedudukan adalah posisi awal ya, posisi awal di rumah. Di rumah. Jarak adalah lintasannya ya. Jarak itu panjang lintasannya. Ini kan sekolah. Sebenarnya ini sekolah. Ini sekolahnya. Jarak yang ditempuh 1 km. 1 km. Ini jarak. Kalau perpindahan itu adalah dari titik awal ke titik akhir. Dari rumah ke sekolah. Itu perpindahan. Yang kedua, pembelajaran kedua itu adalah kecepatan atau kelajuan. Ada yang tahu pengertian kecepatan? Saya, Bu. Baik, silakan. Kecepatan adalah hasil bagi antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan untuk berpindah. Baik, benar. Rumusnya itu adalah S sama dengan F per T. Ini ya, kecepatannya itu seberapa cepat kalian berpindah dari rumah ke sekolah. Jarak tempuhnya itu seberapa cepat gitu. Rumusnya ini. Yang ketiga, GLB. Gerak lurus berubah beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan selang waktu yang sama. Waktunya sama ya. Dengan rumus bentar. Rumusnya itu F F0 ini rumus dari GLB. Baik, yang kedua yang ketiga ya. Bu hapus dulu, sudah dicatat kan? Sudah, Bu.
Yang keempat, GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berbeda, dengan kecepatan yang berubah-ubah. Gerak benda yang berubah-ubah, setelah waktu yang berubah-ubah. Ini GLBB, gerak pada benda dengan gerak benda pada lintasan yang lurus dengan selang waktu yang berubah-ubah. Rumusnya adalah ini rumusnya ya. Ini rumus dari GLBB. Baik, yang selanjutnya itu bagus ya, yang ini sudah ditulis. Sudah, Bu. Rumusnya sudah nih. Sudah. GLBB dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang tahu yang pertama? Percepatan dan perlambatan, Bu. Bagus. Percepatan atau perlambatan. Yang kedua, gerak lurus dipercepat. Gerak lurus dipercepat. Ini gerak lurus dipercepat itu contohnya itu kayak mengendarai mobil yang menuruni tanjakan, menurun dengan pada lintasan yang menurun. Yang ketiga, gerak lurus diperlambat. Ini kayak berkendara lalu pelan-pelan direm. Kan nanti semakin melambat ya. Baik, yang ini sudah selesai. Sudah, Bu. Bagus ya. Ya. Yang kelima itu gaya. Ada yang tahu apa itu gaya? Apa ya, Bu? Nggak tahu. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Simbol gaya. Gaya adalah F. Satuannya adalah N dari Newton. Balik ya. Ada gaya itu dibagi menjadi 2 ya. Gaya sentuh dengan gaya tak sentuh. Dihapus ya. Ya, Bu. Gaya sentuh.
pegas. Dan gaya gesek. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya. Gaya otot itu seperti kita sedang olahraga. Angkat beban itu kan gaya otot itu. Terus yang kedua gaya pegas. Gaya pegas itu kayak kasur atau sepeda motor itu kan ada pegasnya itu. Lalu gaya gesek. Gaya gesek itu seperti kita kan memakai sandal atau sepatu. Itu kan kalau kita berjalan berarti alas kaki, alas dari sandal atau sepatu kita kan bergesekan dengan jalan. Itu namanya gaya gesek. Ini Ibu hapus ya. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu terdiri dari gaya magnet, gaya listrik, statis, gaya gravitasi bumi. Ini gaya tak sentuh. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik menarik. Magnet itu memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua adalah gaya listrik magnet. Contohnya itu seperti penggaris. Apabila digosok dengan rambut, lalu penggaris tersebut didekatkan dengan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil, nanti kan ada gayanya. Itu nanti kertasnya nanti menempelkan pada penggaris. Itu gaya listrik statis contohnya ya. Yang ketiga adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu seperti ini. Kapur ini ya, kapur kalau dilempar ke atas nanti jatuh ke bawah. Ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Dari penjelasan Ibu sudah paham semua? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu kasih PR ya. Baik, Bu. Sebentar, Ibu gambarkan. Ibu ingin kalian membuat contoh gaya sentuh dan gaya tak sentuh yang ada di lingkungannya kita, yang bisa kita lihat, bisa kita amatin. 5 saja. Dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Hari ini sudah lewat ya, jamnya sudah habis. Jadi kita lanjutkan minggu depan tentang gerak pada hewan, pada manusia. Itu kita lanjutkan minggu depan. Baik, sudah dimengerti? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah dimengerti, kan sudah ada PR, kalian kerjakan. Terus untuk ketua kelas, nanti surat dari
yang temannya itu dikumpulkan ke ibu ya. Baik Bu. Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita akhiri pembelajaran pagi ini. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.